Anak-anak, setelah tadi anak-anak belajar tentang bagian-bagian tumbuhan, kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, muatan pelajaran IPS KD 3.1 dan KD 4.1. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menjelaskan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi sumber daya alam berdasarkan jenisnya dan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Berdasarkan jenisnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua anak-anak. Sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contoh sumber daya alam hayati adalah hewan dan tumbuhan yang sudah kita pelajari tadi ya anak-anak, bagian-bagian tumbuhan dan fungsi-fungsinya. Sedangkan contoh sumber daya alam non-hayati, contohnya adalah sinar matahari, tanah, air, udara, dan lain sebagainya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya juga dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tersedia dan dapat dikelola untuk dapat diperbanyak jumlahnya. Contohnya adalah tumbuhan, hewan, angin, air, tanah. Meskipun dapat diperbaharui, sumber daya alam ini dapat punah jika tidak dipelihara dengan baik. Nah, ini contohnya sumber daya alam yang dapat diperbaharui, hewan, tumbuhan. Yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas dan tidak dapat diperbanyak jumlahnya. Contohnya seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sumber daya alam ini jika tidak diatur penggunaannya akan cepat habis. Pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan manusia. Contoh pemanfaatan sumber daya alam dapat diperbarui antara lain: 1. Hewan dan tumbuhan digunakan sebagai sumber makanan. Kedua, pemanfaatan tenaga hewan untuk membajak sawah, menarik delman, dan lain sebagainya. Tumbuhan
digunakan untuk obat-obatan dan bumbu masakan. Yang kedua adalah air. Air digunakan untuk minum, untuk mandi, mencuci, mengairi sawah atau irigasi, PLTA, dan lain sebagainya. Contoh pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang ketiga adalah udara. Udara digunakan untuk bernafas. 4. Tanah digunakan untuk bercocok tanam, membangun tempat tinggal, dan lain sebagainya. Yang kelima, matahari digunakan untuk mengeringkan pakaian, mengeringkan ikan asin, membantu proses pembuatan garam, PLTS, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sekarang kita akan belajar contoh pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar minyak untuk kendaraan. Selain itu juga sebagai sumber gas cair seperti LPG. Yang kedua adalah emas. Emas merupakan bahan baku pembuatan perhiasan. Yang ketiga contohnya adalah besi. Besi digunakan untuk kerangka kendaraan, bahan pembuatan alat rumah tangga, dan bahan konstruksi bangunan. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan Bu Tina tentang sumber daya alam yang ada di negara kita. Nah, kita harus menggunakan sumber daya alam yang ada dengan bijaksana agar sumber daya alam yang ada ini tidak cepat habis. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih.